Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita banyak karunia yang tak terhingga. Satu di antaranya kita bisa hidup insyaallah dengan penuh kenyamanan, sehat walafiat, masuk di bulan Ramadan. Yang ini adalah berarti hari yang keberapa, Pak? Yang ke-6 insyaallah ya. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa serta dimudahkan dalam memaksimalkan kesempatan bisa hidup di bulan yang agung, bulan Ramadan. Bisa dimudahkan dan dibantu olehnya agar kita bisa dan mampu melaksanakan amalan-amalan yang bisa meningkatkan kualitas siyam kita selama Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman, azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita di pagi hari ini melanjutkan pembahasan sebagaimana yang biasa kita laksanakan di pekan ketiga di setiap ahad paginya, yaitu dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kesempatan pagi ini kita sampai ke bab yang ke-32. Bab yang ke-32 yaitu bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu terkait dengan pembahasan bab mengenai tersenyumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ikhwatal iman, azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Di hadis atau di bab ini, hadis pertama diterima dari jalan sahabat Abdullah bin Al-Harith, ya, Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhu wa ardhahu, di mana beliau menuturkan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya belum pernah melihat seorang manusia pun, yang paling banyak tersenyum. Allahu akbar. Yang paling banyak tersenyum daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang luar biasa, murah senyum orangnya. Murah senyum. Ya, jauh wajahnya itu dari apa? Dari dilipat gitu ya, bermuka masam jauh. Jadi setiap melihat baginda Nabi SAW yang terpancar itu kebahagiaan dari beliau. Kan bahagia itu menular, betul Pak? Sebagaimana kesedihan pun ya menular vibes-nya itu ya. Kalau ada satu kelompok itu satu orang sedih, kayaknya yang lainnya mau bahagia juga jadi nggak enak. Akan tertular tuh yang lainnya jadi ikut sedih. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kalau ada di sana satu kelompok orang, ada satu orang yang bahagia ya dengan senyumnya, maka yang lain pun akan merasakan nyaman. Akan merasakan apa? Nyaman. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi kata sahabat yang mulia ini, saya belum pernah melihat ada orang yang paling banyak tersenyum. Ya Allah, ya Allah, ya. Melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Seorang Muslim dari awal sudah kita bahas bagaimana penampilannya menarik, sudah didekati wangi, kan gitu kan? Kemudian dari wajahnya selalu terpancar rona-rona kebahagiaan, ya, senyumannya luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menuturkan, ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menyepelekan dari perbuatan baik sekecil apapun. Jangan pernah kita menyepelekan, apalagi kita hadir di jemaah sekalian yang sudah muliakan, hadir di bulan Ramadan. Jangan pernah kita menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Istilahnya kalau ada hal yang boleh kita rakus dan tamak, kebaikan. Ya, kan rakus atau tamak itu konotasinya selalu negatif ya. Rakus, tamak. Ada rakus dan tamak yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu apa? Rakus dan tamak terhadap kebaikan. Kata Nabi, jangan kalian menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Artinya apa? Semua perbuatan baik harus kita sikat habis. Walaupun sekecil apapun. Apa itu? Walau antal akhaka biwajhin thaliq. Walaupun hanya sebatas memberikan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudara kamu. Bertemu dengan saudara sesama muslim, apalagi di masjid. Ya, melihat pertama kali ketemu tuh, wah luar biasa. Sebagaimana jamaah Al-Madani ya, ketika ketemu tuh berpapasan wajahnya tuh langsung mau memancarkan apa istilahnya, aura positif ya. Wah, senyumannya manis-manis, masya Allah. Ya, walaupun ngantuk juga nggak kelihatan ngantuknya tuh, nggak kelihatan ngantuknya, karena senyumannya itu langsung memancarkan kebahagiaan. Ya, nggak ada istilah terlihat ngantuknya tuh, nggak ada. Bahagia ya, senyumannya luar biasa. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam wa min tariqin ukhra, dari jalan yang lain disebutkan bahwasanya maka dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasul itu kalau tertawa definisinya kalau di kita apa Pak tertawa? Terbahak-bahak ya. Sampai terdengar suara yang mungkin radius berapa meter Pak kira-kira suaranya? Kalau tertawa itu terdengar. Ya mungkin sebagian kita tergantung kita suaranya. Ada yang terdengar mungkin 5 meter radiusnya, 10 meter, bahkan mungkin se-RT ya. Kalau tertawa itu kedengaran gitu ya. Kata sahabat yang mulia ini, Rasul itu kalau beliau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu nggak pernah tertawanya sampai tadi terkenal radius berapa meter, illa tabassum, melainkan hanya sebatas tersenyum. Jadi kalau redaksi kalimat dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tertawa itu maknanya senyum. Jadi tertawanya tidak sampai mengeluarkan suara yang terbahak-bahak sampai terdengar tadi misalnya sekian meter gitu ya. Mungkin hanya mendengar orang yang terdekat saja dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang juga adab ya, tertawa untuk tidak tidak sampai menimbulkan suara yang terlalu ya, sehingga sampai menyebar suaranya kemana-mana gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah semakin terpatri kuat di dalam diri kita dan hati kita dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari paparan Al-Imam At-Tirmidzi ini, bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa menarik. Luar biasa menarik. Ya. Makanya benarlah dan yakinlah kita apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia di awal dulu pembahasan. Misal Anas bin Malik menuturkan, saya belum pernah melihat sesuatu apapun, bukan seseorang, bukan sesuatu apapun
Ya, pemandangan yang lebih menarik daripada saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, bukan saya belum pernah melihat seseorang, bukan, sesuatu apapun itu yang menarik, yang indah, mau itu tempat, mau itu benda, mau itu apapun. Saya belum pernah melihat ada sesuatu apapun yang lebih indah kalau dilihat dibandingkan dengan melihat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita selaku umat beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, praktekkan dalam kehidupan kita semampu kita, ya, praktekkan. Ya, dari mulai awal tadi, ya, di bab awal, dari mulai bagaimana berpenampilan, bertutur kata sudah kita bahas. Bab kalam sudah ya, sudah ya. Bertutur katanya bagaimana sudah kita bahas. Rasulullah SAW, ya, berpakaiannya, makannya, minumnya, duduknya sudah kita bahas. Nah, sekarang bahasannya adalah senyum yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang kedua di bab ini, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Hadis yang kedua dari bab ini dari jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa Allah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa Allah, di mana beliau radhiyallahu anhu menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui, awwal rajulin yadkhulul jannata, yaitu terkait dengan siapa orang yang pertama kali masuk ke surga. Ya, siapa orang yang pertama kali masuk ke surga? Siapa Pak orang yang pertama masuk surga? Siapa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, beliau yang membuka pintu surga pertama kali Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah a'lamu awwalu rajulin yadkhulul jannah, sungguh saya benar-benar mengetahui siapa orang yang pertama kali akan masuk surga, wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka? Ya. Kalau gitu neraka ada waktu kosongnya enggak? Neraka ada waktu kosongnya. Karena ini kan orang terakhir keluar dari neraka, berarti neraka ada waktu kosongnya. Gimana Pak? Iya. Neraka bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin. Menjaga, melindungi kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin dari dahsyatnya siksa api neraka. Amin. Ada neraka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan, maka mereka yang masuk ke dalam neraka itu tidak kekal. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama di dalam hatinya ada keimanan, mereka tidak kekal di dalam neraka. Betul mereka masuk neraka untuk dibersihkan dosa dan kesalahan. Namun ada waktunya mereka dikeluarkan darinya. Ada waktunya mereka dikeluarkan darinya. Siapapun orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapapun orangnya yang memiliki iman dan beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, ya, tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, itu tidak kekal di dalam neraka. Dari sini orangnya disebutkan oleh Nabi SAW, wa akhiru rajulin, dan saya sungguh sangat tahu siapa orang yang paling terakhir, yakhruju minan nar, yang keluar dari api neraka. Yu'tabi rajul yaumal qiyamah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nanti dihadirkan seorang lelaki pada hari kiamat.
Fayuqal, lalu dikatakan kepada orang tersebut, i'ridu alaihi sighara dhunubihi, perlihatkanlah, tampakkanlah kepada orang tersebut sigharu dhunubi, dosa-dosa kecilnya. Perlihatkan dosa-dosa kecilnya kepada orang tersebut. Ya. Inilah apa yang dimaksud dengan firman Allah Rabbul Azza wa Jalla dalam firman-Nya di surah At-Tariq yang sudah kita hafal. Surah At-Tariq, Allah berapa? Yauma tublas sarair. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita. Yauma tublas sarair, hari di mana diperlihatkan, ditampakkan segala bentuk as-sarair, hal-hal yang rahasia yang mungkin disembunyikan dari perbuatan-perbuatan hamba yang di sana terdapat perbuatan apa? Dosa. Kemudian kata Rasulullah SAW, i'ridu, dikatakan kepada orang tadi, alaihi, perlihatkan kepada orang tersebut sighara dhunubihi, dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Wa yukhabba'u anhu kibaraha, dan sembunyikan, tutup untuk orang tersebut kibaraha, dosa-dosa besarnya ditutup, tidak diperlihatkan. Ya. Ada namun tidak diperlihatkan. Fayuqal, lalu dikatakan kepada dia, amilta yauma kada wa kada wa kada, diinterogasi. Catatannya, buktinya sudah dipampang di depan mata. Nih amalan perbuatan kamu. Amilta yauma kadza wa kadza wa kadza, kamu melakukan ini hari ini, dicatatnya lengkap. Catatannya lengkap. Buktinya lengkap, jelas. Sehingga sulit untuk bisa mengingkari. Amilta kadza, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza, kamu telah melakukan ini di hari ini diperlihatkan, ini diperlihatkan. Ya Allah, Allah. Ya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di surah Qaf, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan apa? Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah maha mengetahui apa yang dibisikkan dan terbersih di dalam hati si hamba. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Allah maha mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, dan kami lebih dekat kepada si hamba yang kami ciptakan itu, kepada kita itu. Lebih dekat kepada kita itu min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Jadi sangat mengetahui, sampai istilahnya Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, karena Allah sangat tahu. Maknanya bukan berarti Allah bersemayam di diri kita, di hati kita. Allah lebih dekat kepada urat leher, berarti Allah ada di hati kita. Ini makna yang keliru, penafsiran yang salah. Karena bagaimanapun juga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menetapkan dalam banyak ayat, termasuk diantaranya kisah Isra dan Mi'raj yang gak mungkin terbantahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ya, dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, ini perjalanan Isra, dan kemudian apa? Mi'raj, ke langit yang ketujuh untuk ketemu siapa? Ketemu Allah. Dan ini nggak mungkin bisa terbantahkan. Berarti Allah ada di mana? Ada di langit. Nggak mungkin Isra dan Mi'raj ke langit
Kalau Allahnya ada di Cipenjo, nggak mungkin. Nih, Allah mengisrakan, memi'rajkan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit untuk ketemu Allah, menurunkan syariat salat, gitu ya. Dan banyak ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Allahu Rabbuna Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy, dan ini menunjukkan akan posisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makna ayat ini, maknanya Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita adalah dari segi apa? Pengetahuannya. Allah mengetahui kita detail. Apa yang terbersih di dalam hati pun Allah tahu. Maka karena pengetahuan Allah terhadap kita itu yang begitu sempurna dan detail, maka mengumpamakan Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Buktinya ayat lanjutannya, idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu tatkala dua orang malaikat duduk di kanan dan di kirinya. Di setiap kita nih Pak ada pendamping kanan dan kiri. Duduk di kanan dan di kiri kita yang itu sudah terinstal di setiap diri kita. Nggak bisa di uninstall. Malaikat ada di kanan dan di kiri kita. Udah setiap dilahirkan manusia udah diciptakan manusia, malaikat yang di kanan dan kiri. Udah. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang diucapkan satu kata pun dari lisan yang keluar itu. Tidak ada satu kata yang keluar dari lisannya itu melainkan tercatat dengan begitu detail oleh siapa? Raqibun atid. Sehingga ketika di akhirat nanti ditampakkan buktinya itu. Catatan Raqibun Atid yang begitu detail dan sangat sulit bisa terbantahkan. Ya, sangat sulit bisa diterbantahkan. Ketika dikatakan amil tayyuma kada wa kada wa kada, kamu melakukan ini di hari ini diperlihatkan bukti. Wa huwa muqirrun la yunkaru, kata Nabi, la yunkiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kondisi si hamba itu ya mengakui. Ia tidak mengelak sama sekali. Mengakui iya, mengerjakan ini. Ya Allah, ya Rabbi. Wa huwa musyfiqun min kibaraha atau min kibariha. Dalam kondisi sangat takut si hamba ini yang baru diperlihatkan dosa kecilnya gitu ya. Dalam kondisi kata Rasulullah SAW, hamba ini sangat takut ketika apa? Nanti Allah akan memperlihatkan dosa-dosa besar saya. Ini baru dosa kecil yang diperlihatkan. Ini dikerjakan di hari ini. Si hamba mengakui, iya, nggak ngingkarin. Dalam hatinya kata Nabi SAW, musyfiqun min kibara, dia sangat takut untuk diperlihatkan dosa besarnya. Ya Allah, ya Rabbi, semoga menjaga kita semuanya, keluarga kita juga kaum muslimin, amin Allahumma. Fayuqalu, dalam kondisi sudah istilahnya sudah di ujung harapan, Bekasi ya, di apa? Dalam kondisi sudah putus asa lah gitu ya, udah putus asa, hatinya itu udah, waduh, celaka. Fayuqal, dikatakan kepada orang itu, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Berikan ke si hamba itu setiap perbuatan buruk yang tercatat itu dampingi atau tutupi dengan perbuatan baik, dengan kebaikan. Keburukan selipi dengan kebaikan, burukan kebaikan. Masalahnya kalau punya amal solehnya berupa kebaikan ya. Kalau punya masalah, kalau nggak punya apa yang mau ditutupin? Apa yang kita tutupin? Susah. Sebagaimana kisah ada salah seorang sahabat yang wafat syahid, tidak ada kain yang ia miliki untuk menjadikan kain ngatan, ditutup kepala, kakinya kelihatan, tutup kaki, kepalanya kelihatan, nggak ada kain yang ia miliki.
Ya, tutup kepala, tarik ke atas, kaki kelihatan, tarik ke bawah, kepala kelihatan. Nah ini kalau ada amalan solehnya bisa nutupin, kalau nggak ada gimana? Alhamdulillah, wassalamualaikum. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari hal seperti itu. Fayaqul inna li dhunuban ma araha hauna. Lalu si hamba yang tadi sedang dalam kondisi sudah berputus asa itu pun mengatakan gini, inna li dhunuban, sesungguhnya saya itu punya dosa-dosa yang ma'araha hahuna, yang saya nggak lihat nih catatannya ada di sini. Ya, dia mengakui siapa itu, saya punya dosa-dosa yang lain yang nggak terlihat nih catatannya. Ya Allah ya. Qala Abu Dzar pun berkata, "Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu." Maka pada waktu itulah aku melihat, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa Allahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat nawajiduhu, gigi geraham beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau tertawa itu apa? Tertawa karena bahagia. Allah Rabbuna Azza wa Jalla, zat yang begitu luas kasih sayangnya. Luas kasih sayangnya kepada si hamba. Asy-Syakur, As-Sabur yang sudah dibahas berkali-kali. As-Sabur, Allah itu Maha Penyabar, ya Allah. Ya. Kalau dilihat kepada diri kita betapa banyak dosa kita ya. Namun begitu luas karunia Allah dan begitu luas sabarnya Allah kepada kita. Ya. Begitu luas sabarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering dikatakan kalau seandainya Allah itu enggak sabaran, enggak penyabar, bahkan bukan zat yang maha penyabar, as-sabur, sudah enggak tahu apa nasibnya kita ya, enggak gimana. Setiap berbuat dosa dirujak, setiap berbuat dosa disiksa. Apa yang terjadi dengan kita? Dan Allah Rabbuna Azza wa Jalla luar biasa penyabarnya menghadapi kita ya. Walaupun perbuatan dosa yang kita lakukan itu luar biasa besar dan banyaknya, namun seiring dengan itu Allah Rabbul Azza wa Jalla masih memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Sampai dengan detik ini kita masih bisa dengan nyaman, dengan tenang ya, ibadah. Ini adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri. Sedikit perbuatan kita dibalas dengan berbagai macam apa? Banyak balasan. Satu kebaikan dibalas dengan 10, bahkan dengan 100, bahkan dengan 700 kali lipat, bahkan dengan unlimited tanpa batas seperti pahala puasa. Satu kebaikan, padahal apa yang kita perbuat mungkin sepele, namun Allah lipat gandakan balasan. Asy-Syakur, luar biasa. Allah Rabbul Azza wa Jalla luar biasa luas karunia sehingga Rasulullah SAW melihat ya, ketika mengutarakan kisah ini, beliau pun tertawa, dan tertawanya besar ya, sampai terlihat apa? Gigi geraham beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti artinya beliau membuka mulut sampai terlihat apa? Gigi geraham yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tadi konsepnya tidak sampai terdengar suara yang terbahak-bahak. Tertawa betul, beliau membuka mulutnya betul, karena bagaimanapun juga kalau terlihat gigi geraham nggak akan mungkin kalau tanpa membuka mulut, gitu ya. Nggak terlihat ya kalau nggak membuka mulut. Kalau gigi geraham terlihat, bisa ini nggak terlihat, gitu ya. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ditetapkan beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham. Ini konteksnya adalah terkait dengan hadis ini dibawa oleh Imam At-Tirmidzi
sebagai syahid kalimat tadi di bab ini, bahwasanya Rasulullah SAW tertawa. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allahu Rabbuna Azza wa Jalla. Ya, ini adalah hadis ini menyampaikan, mengutarakan kepada kita bagaimana bahwasannya mereka orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun sebesar dzarrah, ya. Dan ada tauhid di dalam dirinya, tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Makanya penting ini, Pak. Tauhid ini penting. Ya, tauhid ini penting karena dia adalah kunci kebahagiaan. Karena Allah sangat tidak suka dengan perbuatan kesyirikan. Allah mengutarakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu la yaghfiru, enggak akan mengampuni itu dosa perbuatan syirik. Allah enggak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Adapun dosa selain daripadanya, Allah punya kemampuan untuk kemungkinan untuk mengampuni dosa tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan. Tauhid ini sangat penting, ya. Tadi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan tidak kekal di dalam neraka. Adapun mereka orang-orang kafir, maka waliyadzubillah, mereka khalidina finnar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dalam surah Fatir, Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ya Allah, astagfirullah. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubika minan nar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang kafir, bagi mereka itu apa? Neraka Jahannam. La yuqda 'alaihim. Mereka enggak dibinasakan di dalam neraka. Jadi tidak mati di dalam neraka itu. Kalau mati kan selesai, ya. Selesai urusan, udah enggak berasa siksaannya. Ini enggak. La yuqda 'alaihim. Mereka enggak mati di dalamnya. Enggak dibinasakan sampai mati, enggak. Fayamutu, kemudian dibinasakan sampai kemudian mereka mati, tidak. Wala yukhaffafu 'ala anhum, dan sudahlah tidak sampai mati, artinya enggak ada kematian di sana walaupun disiksa dengan sedemikian dahsyatnya, itu enggak mati. Wala yukhaffafu, dan enggak juga diringankan dosanya atas mereka. Siksaannya atas mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, dan demikianlah kami balas atas setiap perbuatan kekufuran bagi orang-orang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, mereka pun di dalam neraka itu yastarikhun, berteriak-teriak. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, mereka di dalam neraka itu berteriak-teriak. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, amalan yang berbeda dengan amalan catatan saya dahululah. Yang dahulu kami lakukan akan berbeda dengan amalan itu. Jadi orang soleh, jadi orang mukmin yang benar. Ya Allah, ya Rabbi. Itu doa mereka, Pak. Makanya saya sering katakan, jadilah orang soleh selagi diberikan kesempatan hidup di dunia. Jangan minta, ingin atau berandai-andai jadi orang soleh kalau sudah di akhirat. Karena semua orang di akhirat doanya sama, ingin jadi orang soleh. Maka selagi di dunia jadilah orang soleh. Jangan nanti minta ingin jadi bercita-cita jadi orang solehnya nanti di akhirat. Itu amalan yang nggak akan mungkin dikabulkan. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah ya kami telah memanjangkan usia kalian pada batasan waktu
waktu yang sudah sangat cukup bagi mereka orang yang mau tersadar atau bagi mereka orang yang mau berpikir untuk berpikir. Jadi kata Allah, bukankah kami telah memberikan kesempatan waktu di dunia dengan kurun waktu yang sangat cukup bagi mereka yang mau sadar untuk tersadar. Para ulama menuturkan batasan waktu itu ada khilaf di antara mereka, ada yang menyebutkan 18 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun. Ya, dan banyak yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, 40 tahun. Artinya bagi mereka yang sudah sampai kurun waktu 40 tahun, sudah menyentuh angka 4 usianya, Pak. Itu dikatakan udah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk sadar. Ya. Jadi kan itu kurun waktu yang sudah tidak bisa lagi jadi hujjah, jadi alasan kelak di kiamat. Oh, waktu saya tidak cukup di dunia. Tidak, kata Allah sudah cukup. Bukankah kami telah memberikan waktu, rentan waktu yang sudah sangat cukup bagi mereka yang mau berpikir untuk berpikir, untuk tersadar. Itu kurun waktu 40 tahun tadi hidup di dunia. Sudah sangat cukup. Gak akan lagi ada hujah nanti di akhirat, gak punya waktu dan seterusnya. Udah 40 tahun hidup di dunia, sudah cukup, sangat cukup. Ya, makanya kalau udah menyentuh angka 4 usianya nih Pak, rata-rata kita udah lebih dari angka 4 ya usianya. Oh, ada yang masih belum, masih yang wajahnya masih segar-segar fresh ya. Tapi bukan berarti oh masih ada 40 tahun telang aja, bukan berarti gitu. Karena nggak tahu namanya umur ya. Bisa jadi yang 40 tahun belakangan, bisa jadi yang muda duluan, kan nggak tahu masalah gitu. Masalah umur itu nggak tahu. Nggak ada urutannya dan nggak ada absennya. Ya. A dulu baru Z belakangan, enggak. Yang tua dulu, yang muda belakangan, enggak. Namanya ajal mah random ya. Yang muda bisa jadi duluan, yang tua bisa jadi belakangan. Kata Allah, oh sudah cukup tuh. Ini kalau udah nyentuh angka 4 ya udahlah. Kalau belum taubat juga ya kebangetan, mau nunggu berapa tahun lagi hidup di dunia ya. Udah kebangetan. Maka ya udah fokusnya sekarang akhirat. Karena kalau lihat dunia itu nggak ada ujungnya, betul nggak? Nggak ada ujungnya lihat dunia itu. Lihat ke atas terus nggak ada ujungnya. Barang aja setiap tahun ada yang baru lagi ya. Perasaan baru beli ini HP udah muncul lagi HP yang baru itu ya. Baru beli ini motor ini udah muncul lagi motor yang baru. Udah kelihatan barang baru, barang kita udah kelihatan jelek, gantilah. Nggak ada ujung ke dunia itu begitu tuh. Mobil baru beli tahun ini, tahun depan udah muncul lagi mobil yang baru. Terus kenapa nggak beli yang ini ya? Nah, nggak ada ujungnya terus seperti itu kehidupan dunia. Ya, nggak ada ujungnya. Lelah dan capek. Ngikutin kehidupan capek. Ngikutin kehidupan dunia itu capek, lelah. Jadi budak dunia itu capek, lelah. Nggak ada istirahatnya. Maka udah fokus untuk nyari bekal, Gitu ya. Dan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang juga kepada kalian an-nadhir, sang pemberi peringatan. Jumhur ulama mengatakan sang pemberi peringatan di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita dan ia adalah seorang pemberi peringatan. Dan kita sudah mendapatkan peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang dipaparkan, yang disampaikan di majelis ini. Dan juga di sana ada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan an-nadhir. Di sana maknanya apa? Asyaib, uban. Pemberi peringatan yang Allah berikan kepada setiap kita, uban. Coba kita buka rambutnya, Pak. Ada banyak ubannya belum? Ya, uban. Kalau kita ngaca itu, aduh, kayak uban kelihatan nih. Di janggut udah ada uban, kepala. Ya. Itu dan pemberi peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Beri peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bahwasanya kita itu ya menua. Makanya nggak boleh uban ditutupi dengan warna apa? Hitam, yang sudah kita bahas di awal.
nanti akan lupa daratan ya. Wah, muda terus nih. Masih muda, nah itu jangan. Tapi warna hitam itu yang boleh. Ditutupi dengan warna apa kemarin? Yang boleh? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memadukan warna hitam dan warna merah. Warna hitam dan warna merah dipadukan, jadi ya kurang lebih coklat-coklat gitu ya. Belum ada yang disemir, Pak. Nah, disemir warna coklat-coklatan gitu. Biar maksudnya apa? Biar terlihat lebih fresh dan akan memunculkan di diri kita untuk semangat. Nah, coklat-coklatan. Kalau di warna hitam kan jadi lupa nantinya ya, merasa oh si muda aja nih. Nah gitu. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dia tutup dengan kalimat rasakan oleh kalian. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Rasakanlah. Wa fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Maka hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ayat yang mulia ini mengindikasikan akan neraka bagi mereka orang-orang yang kafir itu apa? Kekal. Kekal. Adapun yang dimaksud di hadis ini adalah mereka orang-orang yang beriman sekali lagi. Dan ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyebutkan akan ada dikeluarkan nanti penghuni neraka terakhir, berarti dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya hadis yang berikutnya, hadis dari jalan Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Allah. Bahwasanya ia menuturkan ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa dhahika. Kata sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menghalangiku untuk masuk ke rumah beliau, ya, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mundu aslam tu semenjak saya memeluk Islam. Semenjak saya memeluk Islam. Wala ra'ani illa dhahika, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melihatku melainkan beliau selalu tertawa, itu tadi tersenyum. Setiap ketemu dan melihat itu tersenyum. Allahu akbar. Ya. Sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ya, bahwasannya ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama. Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku semenjak aku memeluk Islam untuk masuk ke rumah beliau SAW, dan beliau tidaklah melihatku kecuali selalu dalam kondisi tersenyum kepadaku. Nah, ini praktekkan ya. Setiap ketemu dengan saudara kita, lemparkan senyuman kita. Jangan kemudian kita menutup, melipat, bahkan membuang muka. Ya, jangan. Ketemu senyum, apalagi ditambah dengan mengucapkan salam. Oh, luar biasa, lebih bagus lagi. Assalamualaikum, sebarkan salam. Ya. Apalagi ditambah dengan berjabat tangan, kemudian menanyakan kabar, wah lebih utama lagi. Tapi minimal kalaupun tidak sempat, maka tersenyum. Ya, tersenyum. Misalnya lagi buru-buru nih, nah, tersenyum minimal. Baik hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Ini adalah hadis yang kita dapatkan di bab tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu, Pak? Sampai jam berapa nih, Pak? Selesai atau masih tambah? Gimana? Mau apa? Goes setelah ini? Goes? Atau go HS? Anda goes atau go HS? Baik. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ya, berikutnya hadis selanjutnya masih ada namun panjang ya. Ini pembahasannya masih memperkuat dan senada dengan hadis yang tadi disebutkan. Insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Baik, dari saya cukup sekian. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla melimpahkan taufiknya kepada kita agar kita dimudahkan dan dibantu olehnya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati dan sudah kita pelajari.
Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita semua dari segala hal yang bisa berkonsekuensi membinasakan dan mencelakakan kita ya, baik dunia maupun di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oh, Ustaz, masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Kalau ada abang nih masih tanya nih abang ya, barakallahu fiik. Oh, biar boleh. Saran barakallahu. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Pak Khalid yang jauh itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mendapatkan predikat Nabi terbaik kita, kan kalau kita berpikir begini, ketika status itu pemberian Allah, artinya kan seperti misalkan apa ya, itu kan biasa saja lah, karena diberi. Begitu juga jabatan, misalkan orang tua memberikan jabatan kepada anaknya, itu kan biasa didapatkan dengan cara diberi. Nah, tapi apakah Nabi Muhammad itu memang mendapatkan jabatan itu juga melalui proses ikhtiarnya? Jadi tidak dapat dengan sendirinya memberi kepada Allah. Jadi memang nabi-nabi juga dikontes oleh Allah. Jadi saya berpikir bahwa kalau itu sifatnya hanya diberi oleh Allah, itu kan saya pikir itu biasa aja gitu. Jadi siapapun bisa gitu. Nah ini jadi apakah memang dia bisa mendapatkan gelar nabi terbaik itu juga memang ada faktor orang tuanya, ada faktor doa orang tuanya kan, ada perbuatan orang tuanya. Mungkin itu tadi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum atas pertanyaannya, masya Allah. Jadi melek kita ya, ada pertanyaannya. Barakallahu fiikum, masya Allah. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam adalah sosok yang ini kita baru bahas, boleh dibilang separuh dari kitab ini, tapi kita sudah mendapatkan gambaran yang begitu luar biasa terkait dengan pesona Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi sangat menarik, gitu ya, sangat menarik, berpenampilan sangat menarik. Itu karunia Allah Tabaraka wa Taala. Yang pertama, agar beliau dijadikan sebagai suri tauladan, itu yang pertama. Karena kayaknya kalau suri tauladan kemudian tidak sempurna, maka apa yang akan diteladani dari perkara tersebut? Pertama itu ya, kita diperintahkan untuk beliau sallallahu dijadikan sebagai ibrah dan suri tauladan bagi kita, uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Berarti Pak, di sana yang harus kita pahami itu maha luasnya karunia Allah untuk kita. Kita diberikan oleh Allah contoh, nih contoh orang ini. Berarti pelajarannya buat kita. Itu sebagai karunia Allah untuk kita nih, diberikan porsan untuk dijadikan suri tauladan contoh. Dan contohnya sosoknya adalah Rasul yang mulia SAW. Seperti ini orangnya. Mungkin kita tidak akan bisa,
tidak akan bisa meniru secara 100%. Meniru secara 100%. Kita tidak akan bisa. Ya, kesabaran, nggak akan bisa meniru sabarnya Rasulullah SAW. Kecerdasan, kemudian keberanian, dan kemudian perjuangan yang begitu gigih. Kalau dikatakan Rasul itu nggak berjuang dari awal, sangat-sangat keliru. Bukankah Rasul sudah yatim dari sejak awal ya? Bahkan dibawa, diasingkan dari Makkah ke kampung tuh, ke kampung Bani Ummu Halimatus Sa'diyah, sangat jauh. Dari sejak kecil sudah merasakan hidup, istilahnya mengembara, merantau ya, dari mulai bayi merah tuh. Itu sebagai karunia Allah untuk kita. Jadikan contoh nih, dikasih contohnya. Kalian umat manusia ya harus meniru dan mencontoh nih sosok Rasul yang ditiru dari contoh. Tentu kalau contoh adalah yang terbaik, ya, supaya kalaupun kita tidak sampai ke level contoh itu, ya minimal mendekati lah, minimal. Sekali lagi, kita tidak akan mungkin bisa 100% seperti sosok Nabi, nggak akan mungkin. Makanya sebuah kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Anas bin Malik di awal pembahasan Syama'il Muhammadiyah ini sudah kita pernah ulas. Anas bin Malik menuturkan kepada kita, wallahi demi Allah, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, dan saya berharap nanti di akhirat berkumpul dengan mereka, walaupun saya dari segi amalan gak akan bisa mengejar amalan mereka, gitu ya. Jangan kata kita, saya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa beliau pernah iri. Iri dimaksud di sini bukan konotasinya negatif. Kalau dalam syariat disebut dengan ghibthah, keinginan untuk meniru. Saya pengen nih kayak gini. Nah, gitu. Siapa yang beliau irikan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena begitu banyak keutamaan yang beliau miliki, amal soleh yang beliau miliki itu sangat luar biasa. Maka Umar bin Khattab, saya pengen nyalip Abu Bakar lah gitu. Dalam satu keadaan saya salib deh. Ketika perang Tabuk, perang di musim sangat sulit, musim paceklik, Rasulullah menginstruksikan dan menghimbau kepada para sahabat yang memiliki harta untuk berinfak. Dalam satu waktu Umar mengatakan dalam dirinya, wah ini waktunya saya nih, saya bisa nyalip Abu Bakar nih. Beliau bawa separuh dari harta yang dimiliki, ke hadapan Rasulullah SAW untuk diinfakkan. Ya. Rasulullah SAW mengutarakan dalam hadis di mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang menginfakkan zaujaini, dua perkara, dua jenis. Jadi kalau kendaraan plus uangnya gitu, dua jenis zaujaini. Maka du'iya min abwabil jannah, maka dia akan diseru, dipanggil dari seluruh min abwabil jannah, dari seluruh pintu-pintu surga. Di seluruh pintu-pintu surga. Umar membawa separuh dari hartanya, berarti bisa jadi kendaraannya, uangnya, segala yang beliau miliki diinfakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun apa yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membawa semua harta yang dimilikinya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Allah. Semua harta yang dimilikinya dibawa ke hadapan Nabi, saya infakkan. Pada waktu itu Umar mengatakan, wallahi demi Allah, sampai kapanpun saya nggak akan bisa nyalip Abu Bakar. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa nyalip Abu Bakar. Makanya di akhir hadis, dalam sebuah hadis yang tadi disebutkan, terkait dengan orang yang diseru dari semua pintu surga itu, satu diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang diseru dari 8 pintu surga untuk masuk ke dalam surga lewat pintu itu, satu diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Nah, kembali ke konteks tadi, betul, kita nggak akan mungkin nih bisa sama lah dengan contoh yang kita disuruh untuk menirunya. Ya, tapi paling tidak kita punya bekal cinta kepada sosok tersebut yang kemudian berupaya meniru. Nah, kata Anas bin Malik, walaupun saya tidak punya amalan yang setara dengan mereka, namun minimal saya cinta kepadanya, kemudian berusaha mengejar, dengan itu diharapkan bisa berkumpul dengan mereka di surga Allah Ta'ala. Itu endingnya. Jadi diberikan contoh suri tauladan itu yang istimewa, supaya istilahnya kalau nasihat orang tua kita kan dulu, kalau mimpi itu yang tinggi lah, ke bintang, yang minimal nggak nyampe bintang ya jatuh-jatuhnya di bulan kan minimal gitu ya. Jangan mimpinya naik genteng ya, naik genteng mimpinya ya paling jatuhnya ke empang kan gitu. Kalau nyampe ke genteng nyampe ke empang. Jadi yang tinggi, contoh tuh ya suri tauladan yang paling bagus, supaya kita ngejarnya tuh semangat. Minimal yang nggak nyampe ke situ ya paling tidak jadi sosok orang yang baik lah, karena orang yang baik mungkin di zaman ini ya nggak akan bisa selevel juga dengan orang baik di zaman, apalagi sampai selevel dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya, makanya dijadikan Rasul itu sosok yang paripurna dari segala sisinya, sehingga dari sisi apapun dijadikan Rasul itu sebagai contoh, Pak. Coba dari sudut pandang siapa? Kita mau lihat dari sudut pandang siapa? Sudut pandang anak, beliau sebagai seorang anak yang berbakti. Dari sudut pandang siapa lagi? Pengusaha, beliau seorang pengusaha, pedagang. Dari sudut pandang siapa lagi? Pemimpin, beliau pemimpin. Dari sudut pandang siapa lagi? Contoh bagi panglima perang, beliau panglima perang. Contoh apa lagi? Sosok dari seorang suami, beliau suami. Dengan istrinya sampai ya, lebih dari yang dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Ya, namun beliau bisa menghandle-nya, memanage dengan sedemikian bagus. Gitu. Sosok dilihat dari segi mana, sobat? Siapapun orang ingin menjadikan contoh, maka Rasul ada contohnya di situ. Makanya dijadikan Rasul itu sosok yang paripurna, supaya dari segi pandang manapun, oh ada contohnya nih ini. Dari segi sudut pandang manapun dilihatnya, perspektif manapun dilihatnya, maka Rasul adalah sosok yang ideal untuk dijadikan contoh. Nah, gitu. Makanya dijadikan paripurna. Ya, jadikan paripurna gitu. Itu sekali lagi bentuk karunia Allah untuk kita. Ya, kalau dikatakan Rasul to gifted, ya kita sebenarnya ini karunia dari Allah juga untuk kita. Ya, Allah memberikan karunia untuk kita, yaitu tadi diberikan contoh yang paripurna dari sudut pandang apapun. Gitu ya. Coba kalau contohnya nggak sempurna, iya, ada sosok satu misalnya di bidang pekerjaan ini, saya nggak ada contohnya di atas siapa, kerepotan. Coba kalau Rasul dulu bukan seorang pedagang niru siapa nanti ke atasnya? Nggak ada. Coba kalau Rasul itu sosoknya misalnya bukan seorang dari segi fisik tidak seperti itu, dia nirunya kemana nanti? Ya, intinya beliau adalah sosok yang paripurna, dijadikan contoh dari segi manapun, sudut pandang manapun sangat layak. Maka dijadikan tadi karunia yang luar biasa istimewa. Dan beliau SAW mungkin nggak akan ada orang yang siap menerima ujian semisal ujiannya Rasul SAW, nggak akan ada orang yang siap. Jadi kalau dikatakan beliau, enak aja beliau tinggal duduk tumpang, istilahnya apa? Duduk tumpang kaki udah nerima karunia, nggak begitu juga. Karena ujian yang terberat itu ujian para nabi, Pak. Ujian yang terberat itu ujian para nabi dan rasul. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan karunia, memberikan ujian itu sesuai dengan level keimanan. Ujian itu yang terberat dan terbesar itu ujian para nabi. Baru setelah itu orang yang di bawahnya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, orang sekarang nih, orang akhir zaman dapat ujian itu, kalau dibandingkan dengan ujian para nabi, gak ada apa-apanya, sedikit pun, secil pun gak ada apa-apa. Jadi betul belum mendapatkan keutamaan, ujiannya berat. Bayangkan dari sejak lahir misalnya seperti itu. Kemudian mendapatkan pengasuhan, kalau di sirah kan
kita mendapatkan betapa Rasulullah SAW ujiannya begitu dahsyat sampai ya seperti itu barangkali. Jadi intinya hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, itu adalah karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita agar kita bisa memiliki suri tauladan dan jangan sampai kemudian salah menjadikan suri tauladan. Kalau orang akhir zaman kan ngelihatnya wah K-pop gitu ya, wah K-pop. Padahal kalau kita lihat pesona Nabi jauh lebih menarik dan lebih ganteng Nabi daripada artis Korea ya. Nah, coba kalau contoh nabinya tidak seperti Nabi Muhammad, orang akan salah ngambil idola kan, oh gantengan artis Korea nih gitu. Padahal kalau lihat riwayat-riwayat yang disampaikan riwayat Tirmidzi bisa dalam hadis ini, artis Korea ternyata nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kegantengan Nabi SAW. Nah, muncullah di sana kecintaan kepada beliau. Untuk apa? Untuk menjadikan suri tauladan ditiru dan seterusnya. Begitu. Sekali lagi ini karunia untuk kita. Karunia untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kurang lebih jawaban atas pertanyaannya dan mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Ya, sampai di poin ini nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Yang benar dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah Taala, adapun khilaf, salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan dari syaitan. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wa'afu minkum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.